Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Santos. Di video kali ini gue pengen ajak kalian lihat salah satu rumah yang menurut gue keren banget. Lokasinya ini adalah di Jakarta Timur, deket banget sama IKEA dan juga Ion Mall Jakarta Timur. Dan rumah ini juga salah satu rumah yang terlaris di Jakarta Timur saat ini. Jadi langsung aja kita lihat rumahnya ya. Nah, sekarang gue udah berada di depan rumahnya. Rumah ini adalah Wisteria, salah satu proyek yang dikembangkan oleh dua developer besar yaitu Capland dan juga Midland. Dan kita lihat ya, dan gue pengen ajak kalian lihat yang tipe 9x16. Kalau kita lihat dari tampak mukanya benar-benar minimalis banget. Dan di sini ada sky balcony atau balkon yang benar-benar jumbo banget. Secara fasadnya menurut gue juga cukup unik ya. Karena perpaduan warnanya abu-abu, terus juga coklat, terus juga hitam, dan juga ada warna krem kayak gini. Jadi menurut gue juga keren banget. Dan rumah ini dilengkapi atap yang menggunakan konsep atap pelana. Jadi secara fasad dan juga looknya ini bener-bener milenial banget. Nah, kita masuk yuk. Nah, ini dia nih. Jadi tipenya adalah tipe C. Ini salah satu unit yang terfavorit dan juga paling laku. Dan ini adalah salah satu unit yang terbesar. Ukurannya adalah 9x16, terus dilengkapi luas tanah 144 dan luas bangunannya adalah 144 juga. Terus rumah ini dilengkapi 4 kamar tidur, lalu ada spesialnya yaitu adalah big balcony dan juga ada attic roomnya. Kita masuk yuk. Nah, begitu kita ke sini, sebelum kita masuk ke area rumahnya, ini adalah area carport. Area carportnya juga cukup gede, ini bisa muat untuk 2 mobil, bahkan 2 mobil plus 1 motor juga masih bisa. Terus nih lihat fasadnya. Ini menggunakan HT dan disusunnya untuk jaraknya atau natnya ini ada selisih, terus dicat warna gelap kayak gini juga jauh lebih bagus juga. Terus kita ke sini ya. Nah, ini adalah area terasnya. Area terasnya cukup gede, ini kurang lebih adalah 1,5 meter. Terus juga ada topi-topinya di sini. Jadi kalau kalian lagi masuk rumah terus dari area carport dan pas hujan, jadi nggak akan kebasahan juga. Dan di depannya masih ada sisa taman yang cukup gede, jadi kalian nanti bisa manfaatin ini buat berkebun kalian atau sekedar tanaman hias itu juga masih bisa. Nah, buat buka pintunya mereka menggunakan smart digital door lock mereknya dari Dexon. Kalian bisa buka pakai fingerprint, bisa pakai kode ataupun pakai access card. Lalu di depan sini ada satu CCTV buat keamanan kalian sama keluarga. Jadi nanti bisa dikonekin ke handphone kalian juga. Kita masuk yuk. So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. Selamat datang di Wisteria yang tipe 9x16. Masuk. Nah, begitu kalian masuk langsung ketemu area living room. Ini area living roomnya yang menurut gue cukup gede juga. Terus di sini ada satu bangku dan di rumah contoh ini mereka menggunakan lantainya begitu masuk ke sini ini menggunakan parkit dan di sini ini menggunakan homogeneous tile ukurannya adalah 60x60. Nah, karena ini konsep rumahnya adalah konsep rumah dari Singapura. Di sebelah sini ini ada area dapurnya. Area dapurnya juga menurut gue cukup oke banget. Di sini bisa buat cuci piring. Terus ada sinknya juga. Terus di sini dibikin island. Nah, di sini dibikin island juga menurut gue bagus juga. Terus islandnya ini menggunakan marmer ya untuk topnya. Dan di sini juga ada tempat buat penyimpanan yang konsepnya menggantung kayak gini. Ini juga keren ya. Kalian bisa taruh piring di sini. Terus bisa taruh peralatan buat masak di sini. Itu juga masih bisa. Dan di sebelah sini ini adalah area kompornya. Terus ini ada ovennya juga. Terus nih, ini adalah laci-laci buat penyimpanan juga. Terus nih, bagus. Nah, untuk konsep kitchen setnya mereka nggak sampai atas, jadi masih ada space. Kalian bisa taruh tempat penyimpanan atau toples-toples kayak gitu juga bisa. Terus ini ada cooker hoodnya juga. Dan ini konsepnya menurut gue cukup unik banget ya. Jadi memang bener-bener di depan banget dapurnya. Karena orang Singapura lebih suka konsep yang seperti itu.
Dan plusnya lagi karena ini dapurnya di depan, ini ada jendela yang bisa dibuka, jadi buat sirkulasi udara juga masih bisa. Dan kita geser ke sini. Ini adalah area dapur kotornya. Area dapur kotor buat kamar Mbak, terus buat kamar mandi Mbak, terus di sini bisa buat masak yang kotor-kotor juga, itu juga masih bisa. Ini konsep dapur kotornya. Dan di sebelah sini ada satu kulkas yang nggak terlalu besar, tapi cukup lah buat kalian nanti. Kita lihat yuk ke area living roomnya seperti apa. Nah, area living roomnya ini bersebelahan dengan area meja makannya, jadi konsepnya menyambung gitu. Jadi secara nanti buat kalian ngobrol sama keluarga itu juga masih cukup dekat ya jadinya ya. Terus salah satu yang menurut gue enak kalau nyambung kayak gini, jadi kalau kita lagi makan, let's say kita lagi makan terus kita bisa nonton TV, ya nggak? Jadi kan satu pandangan gitu. Terus let's say kita ada teman di area living roomnya ini, nggak cukup nih karena cuma buat 1, 2, 3, 4 orang, tapi di sini jadi space-nya jauh lebih besar kan, jadi bisa buat ngumpul juga. Ini area yang cukup favorit sih nantinya. Terus materialnya ini juga bagus-bagus banget, secara looks-nya minimalis banget. Terus di sebelah sini ini adalah area buat TV-nya, kabinet bawah, terus TV-nya nempel kayak gini, bagus banget. Ini sebenarnya nanti kalau kalian beli rumah ini belum dapat ya, tapi ini sebagai contoh aja, sebagai gambaran juga. Siapa tahu kalian sekarang lagi cari referensi buat desain interior kan, ini bisa ditiru. Dan di sini, ini menggunakan besi buat pajangan-pajangan kayak gini, bagus banget nih. Ide yang bagus, jadi perpaduannya juga menarik nih. Nah, kita ke sini yuk. Ini adalah area meja makannya. Area meja makannya benar-benar panjang loh. Ini benar-benar panjang banget. Habis itu ini menggunakan topnya menggunakan marmer. Ini bisa buat 6 orang, di situ 3, di sini 3, atau bahkan bisa di extension lagi, bisa taruh kursi di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi bisa buat 8 orang. Tapi salah satu minusnya menurut gue adalah karena ini itu benar-benar pas naikkan tangga gitu loh. Secara feng shui menurut gue ini kurang bagus, tapi karena ini rumah contoh, kalian bisa rubah sendiri nanti sesuai dengan kebutuhan kalian, itu juga bisa. Terus atasnya ini menggunakan lampu gantung yang membuat ruangan ini juga jauh lebih cantik juga ya. Bagus. Sebenarnya nanti kalau kalian mau bikin kayak gini terus digeser ke sini, itu juga masih bisa, masih gede banget. Dan di sebelah sini, kita ke sini yuk. Nah, ini tuh sebenarnya adalah area kamar tidur 1. Tapi di rumah contoh ini dirubah dan temboknya ini dijebol. Tapi kalau kalian nanti beli rumah ini nanti tetap tembok ya. Nah, ini difungsikan menjadi ruang kerja kalian nih. Karena kan sekarang kita masih work from home. Terus ya masih kerja dari rumah. Ini kalian bisa buat studio kalian, bisa buat ruang kerja, buat studio YouTube, atau apapun itu juga masih bisa. Atau let's say nanti kalian tetap fungsikan ini menjadi kamar tidur juga masih bisa. Cukup oke. Terus kita lanjut lagi ke area belakang. Di area belakangnya ini masih gede banget space-nya. Ini dia nih. Nih, belakangnya masih gede banget. Ini kurang lebih adalah 3 meter. Terus dikali 9 meter. Ini masih ada buat jalan kaki ke sini. Sebenarnya nanti kalau kalian beli rumah ini, kalian butuh sih bikin kayak kanopi gitu. Jadi area outdoor ini juga nggak kehujanan juga. Ini bisa buat nongkrong kalian. Atau bahkan kalian mau bikin kolam renang di belakang sini, itu juga masih bisa. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2-nya, di bawah sini ada satu kamar mandi. Ini powder room, tapi bisa buat mandi juga karena ada showernya. Ini bisa buat nanti kalau kalian ada tamu mau mandi di sini ataupun buang air kecil di sini, itu juga masih bisa. Secara luas ini gede ya, menurut gue cukup gede. Salah satu powder room yang menurut gue cukup gede juga. Terus ada shower, ada closet, ada wastafel, ada cerminnya juga, tapi ini belum dapat. Kita naik yuk. Selamat datang di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya, begitu kalian sampai di lantai 2, di sini ada satu ruang keluarga yang nggak terlalu besar, tapi cukup. Sofa 2 seater kayak gini, terus ditambah ada beanbag. Terus lihat deh.
ini tuh langsung nyambung atau bolong ke lantai satunya. Jadi di lantai satu tadi itu adalah ini double void gitu loh. Jadi bagus buat sirkulasi udaranya. Nih, kalian bisa taruh coffee table kayak gini buat nyantai, terus ada TV juga. Atau sebenarnya nanti secara desainnya TV-nya itu dibalik, ditaruh sebelah sini. Ini juga masih bisa. Kita mau lihat kamar anak dulu atau kamar utama dulu nih? Kita lihat kamar anak dulu yuk. Nah, ini dia nih. Ini adalah kamar anaknya. Ini adalah kamar anak pertama. Kita buka biar terang. Nih, ini benar-benar kamar anak yang cowok nih. Di sini ada skateboard. Nih, ada skateboard. Terus ada majalah-majalah musik. Habis itu nih, bagus ya desainnya. Secara ruangannya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi menurut gue jadi kesannya bagus ya. Karena permainan interiornya juga bagus juga. Ini ranjangnya menggunakan kasur ukuran 160, terus kanan kiri. Oh ya, yang membuat gede adalah tidak ada lemari yang bulky. Jadi lemarinya itu mereka menggunakan lemari kayak gini. Terus pakai hambalan-hambalan, terus ada permainan kaca juga. Dan masih ada lemari di sebelah sini. Jadi ini adalah buat yang dilipat-lipat. Nah, buat yang digantungnya, mereka taruh di sini. Nih. Asik kan? Terus, yang bikin enak lagi adalah adanya kaca yang gede juga. Jadi bisa dibuka juga ya. Jadi secara sirkulasi udara juga bagus juga. Jadi kesannya bagus gara-gara itu. Terus nih, ini permainan buat di plafonnya. Ini sebelum plafon ya. Terus ada lampu-lampu LED kayak gini, bagus. Kita taruh dulu ya. Habis dari sini, gue pengen ajak kalian lihat kamar mandinya. Ini adalah kamar mandi buat sharing kedua kamar anak yang di lantai 2 ini. Nah, di rumah contoh ini kamar mandi anaknya ini sudah dilengkapi shower screen kayak gini, jadi biar nggak nyiprat-nyiprat. Terus, yang bikin kayak industrial juga rumah ini adalah permainan interiornya itu banyak menggunakan warna-warna yang gelap, warna-warna yang apa ya sebutnya ya, yang nggak cerah-cerah gitu loh. Ini kayak gini nih. Ini dindingnya menggunakan homogeneous tile, tapi coraknya nggak sedikit gelap. Terus ini area showernya sudah dilengkapi area shower. Lalu ada klosetnya dan juga ada wastafel-nya. Nih. Terus di bawahnya juga sama, tapi ini anti slip juga, jadi nggak licin ya. Dan terakhir, nih. Kenapa gue bilang semi industrial? Ini banyak warna hitamnya. Ini adalah tangga buat naik ke attic room-nya, tapi sebelum naik ke sana, kita ke sini dulu. Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Sebenarnya ini adalah mirrornya dari yang tadi, secara ukuran sama, secara penataan juga sama, bahkan sama persis, cuma ini buat kamar anak yang cewek. Lemarinya juga masih sama, tetap kayak gini, terus ada hambalan-hambalan juga, ada permainan kaca, dan ada jendela yang besar juga. Nih, ada jendela yang besar. Terus di sini adalah area buat TV-nya. Meja TV-nya bagus nih. Bagus. Dan ini dia adalah kamar utamanya. Wow. Ini adalah kamar utamanya. Selamat datang di Wisteria yang 9x16. Pas gue review rumah contoh ini, unit ini tinggal satu-satunya dia dijual dengan harga 4,3 miliar. So, kalau kalian tertarik beli rumah ini, kalian jangan lupa WhatsApp di nomor di bawah ini. Siapa tahu unitnya masih ada. Ini kasurnya menggunakan ukuran 200x200, terus kanan kiri udah ada nakasnya juga. Terus yang menurut gue esensial juga adalah, contoh nih, buat nyalain lampu tidur ini udah ada di sini. Terus ada colokan juga, di sini ada 2, di sana juga ada 2. Jadi buat kita yang mau ngecas handphone nggak perlu tambah roll kabel, tambah yang lain, ini udah ada di sini semua. Terus juga backdropnya nih custom juga. Nih, ini menggunakan busa terus dilapisi pakai kain gitu. Terus untuk dindingnya mereka lapisi pakai wallpaper dan ditambah list-list hitam kayak gini. Terus ada lukisan juga yang menambah kesan bagus di rumah ini. Terus di sebelah sini juga ada kaca yang besar juga, jadi bukaan cahaya dan juga udara juga gampang banget buat masuk ke ruangan ini. Oh ya, di lantai kamar utama ini menggunakan parket ya, jadi kesan juga jauh lebih homey juga. Nah, ini sebenarnya adalah opsional. Ini
pas nanti kalian beli rumah masalnya, ini belum dapat pembatas ini. Tapi karena ini rumah contoh sudah dirubah, jadi semacam di sininya itu adalah ada walk-in closet nih. Di sini ada walk-in closet. Tapi ntar dulu nih, kita bahas ke area sini. Ini adalah sekat yang menuju ke area walk-in closet tadi, sehingga ada pembatasnya. Karena di sebelah sana walk-in closet atau lemari dan juga ada area toiletnya. Jadi biar nggak terlalu kelihatan banget ke area sana, juga ada pembatas juga sih. Kita ke sana yuk. Nah, ini adalah area walk-in closetnya. Jadi ada pembatas kayak gini. Nah, terus di sini adalah area buat lemarinya yang super besar juga. Ini dia. Ini lemarinya super besar. Kalian bisa taruh baju di sini, kalian bisa taruh peralatan kalian di sini, atau bisa buat taruh jam-jam tangan di sini, ikat pinggang di sini. Nih, ini bisa buat taruh koleksi sepatu kalian juga di bawah. Karena ini cukup besar ya. Di sebelah sini juga masih ada satu lagi. Nih, ini juga sama. Jadi buat bapak dan juga istri biar nggak berantem. Ini buat suaminya, ini buat istrinya, kayak gitu. Dan ini dia adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya ini jauh lebih besar lagi ya dibandingkan kamar anak yang tadi. Ini kayak 2 kali lipatnya. Terus secara material untuk dindingnya mereka masih menggunakan bahan yang sama, menggunakan homogeneous tile. Ini coraknya juga gelap juga, tapi nggak terlalu gelap, tapi bagus. Habis itu ini adalah area buat wastafelnya, menggunakan toto, ada cermin, dan di belakangnya dipakein semacam kayak gini. Jadi biar nggak terlalu berantakan dan juga membuat bagus juga sih. Terus ini adalah area buat klosetnya, mereka menggunakan toto, dan ini dia adalah area buat showernya. Area showernya juga jauh lebih bagus dibandingkan kamar anak yang tadi. Ini menggunakan toto juga. Space-nya gede sih. Kalau kita mandi nih, nggak nabrak kanan kiri, bagus. Dan terakhir di lantai 2, ini dia adalah area balkonnya yang super besar banget. Wow, gede banget kan? Nih. Di sini bisa buat duduk-duduk sama keluarga. Kalau di pagi hari ngeteh sama keluarga, ini enak banget nih. Ini gede banget sih. Ini sebenarnya kayak semacam kanopi, tapi dicor gitu jadi bisa menjadi balkon. Ini ide juga kalau kalian lagi bangun rumah sendiri. Terus railingnya menggunakan besi kayak gini, bagus sih. Jadi kalian nggak perlu bikin kanopi lagi, tapi kalian sudah dapat balkon juga. Dan terakhir di area rumah ini gue pengen ajak kalian ke attic room-nya. Dengan adanya attic room ini, ruangan ini jauh lebih banyak banget ruangannya. Dan ruangan ini bisa menjadi ruangan yang favorit buat kalian nongkrong sama keluarga. Tapi yang membedakan, area tangganya ini berbeda ya. Area tangganya ini menggunakan besi baja kayak gini untuk rangkanya. Kalau ini kan menggunakan kayak biasa lah ya, kayak di rumah-rumah gitu. Nah ini berbeda nih. Nah, ini adalah area attic room-nya, atau kalau di luar negeri biasa disebut adalah area loteng. Tapi lihat nih, space-nya gede banget kan? Sebenarnya ini kalau kalian mau butuh kamar lagi, ini bahkan bisa menjadi 2 kamar tidur loh. Nih lihat ya, area ceilingnya juga masih tinggi banget. Kenapa? Karena ceilingnya ini mengikuti bentuk atapnya, jadi bentuknya adalah segitiga. Terus di atas sini dikasih lampu-lampu sorot kayak gini, jadi kesannya vibes-nya juga bagus banget. Terus kelilingnya nih, buat ambience-nya mereka kasih LED strip kayak gini, jadi kesannya juga bagus banget kan. Ini di sini contohnya dibuat buat nonton TV, bisa buat kumpul sama keluarga. Ini juga masih bisa. Dikasih beanbag ada 2, terus dikasih sofa bulat kayak gini nih, bagus banget nih. Kalian bisa nonton sama keluarga, atau ini bisa buat nonton Netflix, ini juga masih bisa dan bagus banget sih. Terus lantainya ini mereka menggunakan parket yang coraknya lebih mudah juga. Di sini taruh TV yang super gede. Terus ada hambatan di bawahnya juga. Dan di sininya mereka dibuatkan buat kerja. Jadi kan di bawah tadi adalah area ruang kerja. Ini bisa menjadi area buat anak kalian belajar dari rumah, itu juga masih bisa. Atau yang di bawah tadi jadi kamar, jadi ruang kerjanya dipindah ke sini. Gue lebih setuju itu sih, karena kan di bawah biar kita ada kamar lah kalau kita ada orang tua yang nginep, terus juga ada tamu, itu juga masih ada kamar di bawah. Ini memang cocok banget buat jadi ruang kerja. Desainnya bagus sih. Nih, jadi kalau gue duduk di sini,
gue udah punya studio sendiri, nggak perlu bikin studio lagi karena desainnya udah bagus banget ya. Bisa buat bikin YouTube tiap hari, bisa buat konten di TikTok, bagus sih. Pokoknya kalau kalian kerja di sini bakal betah banget. Dan itu aja kayaknya keliling rumah di Wisteria. Menurut kalian gimana? Bagus gak rumah ini? Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe ke channel YouTube gue, kalian bisa aktifin juga loncengnya. Dan buat kalian yang pengen beli rumah ini, kalian jangan ragu-ragu buat WhatsApp nomor di bawah ini. Dan itu aja, terima kasih udah nonton sampai habis, udah keliling dan tour rumah ini. Semoga kalian suka, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dan gue Santos, bye-bye!